Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Kofifa Febiani, NIM 19136175, mata kuliah Geografi Regional Indonesia. Tugas ini dibuat untuk memenuhi UAS Geografi Regional Indonesia. Pembahasan pertama, sebutkan dan tunjukkan di peta Indonesia tentang nama pulau-pulau besar di Indonesia. Baiklah, akan saya sebutkan satu persatu pulau dan kepulauan besar yang ada di Indonesia dengan menunjukkan petanya. Yang pertama ada Pulau Kalimantan, ada Pulau Sumatera, Pulau Papua, Pulau Jawa, Kepulauan Maluku, Pulau Sulawesi, dan Pulau Madura. Bagian kedua, sebutkan dan tunjukkan nama-nama laut yang ada di Indonesia. Pertama, Laut Samudra Hindia. Samudra Indonesia atau Samudra Hindia adalah kumpulan air terbesar ketiga di dunia, meliputi sekitar 20% permukaan air bumi. Di utara dibatasi oleh selatan Asia, di barat oleh Jazirah Arabia dan Afrika, di timur oleh Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa, Kepulauan Sunda Kecil, dan Australia, di selatan oleh Antartika. Samudra ini dipisahkan dengan Samudra Atlantik oleh 20 derajat timur meridian dan dengan Samudra Pasifik oleh 147 derajat timur meridian. Luas total Samudra Hindia mencapai 68.556 juta kilometer persegi. Titik terdalam Samudra Hindia berada di Palung Jawa, 7.258 meter. Kedua, Laut Jawa. Laut Jawa adalah perairan dangkal dengan luas kira-kira 310.000 km persegi di antara Pulau Kalimantan, Jawa, Sumatera, dan Sulawesi di gugusan Kepulauan Indonesia. Laut ini relatif muda, terbentuk pada zaman es terakhir, sekitar 12.000 tahun sebelum Masehi, ketika dua sistem sungai bersatu. Di barat lautnya, Selat Karimata yang menghubungkan dengan Laut Cina Selatan. Ketiga, Laut Flores. Laut Flores adalah laut yang terdapat di sebelah utara Pulau Flores. Laut ini juga menjadi batas alami antara Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Provinsi Sulawesi Selatan. Di sebelah utara, Laut Flores terdapat gugusan pulau-pulau kecil, di antaranya Kepulauan Bonerate dan Pulau Kalautoa. Laut Flores memiliki kedalaman hingga 5.123 meter. Keempat, Laut Sawu. Laut Sawu adalah laut yang terdapat di antara Pulau Sumba, Pulau Sawu, Pulau Rote, Pulau Timur, dan Pulau Flores. Secara administratif, Laut Sawu termasuk wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Laut Sawu memiliki kedalaman hingga 3.497 meter dan mencangkup area seluas sekitar 3,5 juta hektar. Kelima, Laut Timor. Laut Timor adalah perpanjangan Samudra Hindia yang terletak antara Pulau Timor, kini terbagi antara Indonesia dan Timor Leste, dan teritorial utara Australia. Di timur berbatasan dengan Laut Arafuru, secara teknis perpanjangan Samudra Pasifik. Laut Timor memiliki dua teluk kecil di pesisir Australia Utara, Teluk Losep, Bonaperate, dan Teluk Van Diemen. Kota Australia Darwin ialah satu-satunya kota besar yang terletak di tepi Laut Timor. Keenam, Laut Sulawesi. Laut Sulawesi di barat Samudra Pasifik dibatasi oleh Kepulauan Sulu, Laut Sulu, dan Pulau Mindanao, Filipina di utara. Di timur oleh rantai Kepulauan Sangihe, di selatan oleh Sulawesi, dan di barat oleh Kalimantan, Indonesia. Laut ini berbentuk basin besar dan kedalamannya mencapai 6.200 meter, memanjang 420 mil atau 675 km utara selatan dengan 520 mil atau 837 km timur barat, dan wilayah permukaan totalnya 110.000 mil persegi atau 280.000 km persegi. Ketujuh, Laut Bali.
Laut Bali adalah laut yang terletak di sebelah utara Pulau Bali. Di sebelah utara Laut Bali terdapat Kepulauan Kangean, yang termasuk wilayah Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Kota di Pulau Bali yang menghadap Laut Bali adalah Singaraja, sedangkan objek wisata berada dekat Laut Bali adalah Pantai Lovina. Kedelapan, Laut Banda. Laut Banda adalah sebelah laut yang terletak di Kepulauan Maluku, Indonesia. Laut berukuran 500 dikali 1000 km ini terpisah dari Samudra Pasifik oleh beratus-ratus pulau, serta Laut Halmahera dan Seram. 9. Laut Arafuru. Laut Arafuru terletak di Provinsi Maluku bagian tenggara, berbatasan dengan Pantai Irian Jaya sebelah barat daya. Di sekitar Laut Arafuru terdapat pulau-pulau yang diantaranya terdapat Pulau Aru, Pulau Kai, dan Pulau Tanimbar. 10. Laut Seram. Laut Seram adalah salah satu dari beberapa laut kecil di Kepulauan Indonesia. Laut ini merupakan bagian dari Samudra Pasifik dengan luas kira-kira 12.000 km persegi, terletak di antara Buru dan Seram. 11. Laut Maluku. Laut Maluku terletak di barat Samudra Pasifik yang terletak di dekat Provinsi Maluku, Indonesia. Laut ini membatasi Laut Sulawesi di utara dan Laut Banda di selatan. Laut ini merupakan area gempa bumi aktif. Gempa yang mencapai 6,3 skala Richter terjadi pada 21 Desember 2005 yang berpusat di 190 km selat Manado. 12. Laut Halmahera. Laut Halmahera adalah laut yang terletak di timur bagian tengah Laut Mediterania Australia. Pusat laut ini terletak di 1 derajat selatan dan 129 derajat kuadrat dan berbatasan dengan Samudra Pasifik di utara, Pulau Halmahera di barat, Waigeo dan Irian Jaya di timur, serta Laut Seram di selatan. Laut Halmahera menutupi sekitar 95.000 km dan topografinya memisahkan basin dan pegunungan, yang mana basin Halmahera mencapai kedalaman 2039 meter. 13. Laut Natuna. Laut Natuna adalah perairan yang terbentang dari Kepulauan Natuna hingga Kepulauan Lingga di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Laut ini berbatasan dengan Laut Tiongkok Selatan di utara, barat laut, dan timur. Laut Natuna juga berbatasan dengan Selat Karimata di tenggara dan Selat Sangipura di arah barat. Sama halnya dengan Laut Tiongkok Selatan, Laut Natuna merupakan laut yang berada di wilayah perairan Samudra Pasifik. Bagian selanjutnya, sebutkan nama-nama selat yang ada di Indonesia. Sebelumnya, mari kita ketahui dulu apa yang dimaksud dengan selat. Selat adalah sebuah wilayah perairan yang relatif sempit yang menghubungkan dua bagian perairan yang lebih besar, dan karenanya pula biasanya terletak di antara dua permukaan daratan. Selat buatan disebut terusan. Terbentuknya selat disebabkan oleh aktivitas tektonik seperti pada Selat Gibraltar. Selat juga dapat terbentuk karena wilayah perairan yang meluap dari tanah yang telah surut atau terkikis. Contohnya pada pembentukan Selat Bosporus. Berikut di sini saya tunjukkan 34 provinsi yang ada di Indonesia berupa petanya, dan saya sebutkan atau saya tuliskan di sini sekitar 52 selat yang ada di Indonesia, yang salah satunya yaitu Selat Bangka berada di antara Pulau Bangka dan Sumatera Selatan. Kemudian ada Selat Rupat berada di sebelah barat Pulau Rupat atau Riau. Kemudian ada Selat Sape berada di antara Pulau Sumbawa dan Pulau Komodo. Kemudian ada Selat Sumba berada di sebelah utara Pulau Sumba atau Nusa Tenggara Timur. Kemudian di sini ada Selat Yapen berada di antara Pulau Biak dan Pulau Yapen, Papua Tengah. Kemudian ada Selat Selayar berada di sebelah utara Pulau Selayar atau Sulawesi Selatan. Kemudian ada Selat Flores berada di antara Pulau Flores dan Pulau Andonara. Dan di sini saya tuliskan ada dari nomor 1 sampai dengan nomor 52 selatnya yang dapat kita lihat di sini. Bagian selanjutnya, nama-nama tanjung dan semenanjung.
kita ketahui dulu. Yang dimaksud dengan tanjung adalah wilayah daratan yang berbentuk menjorok ke wilayah lautan, atau wilayah daratan yang ketiga sisinya dikelilingi oleh wilayah lautan. Secara geografis, yang dimaksud dengan tanjung bisa diartikan sebagai daratan yang terletak di bibir pantai yang mana wilayah ini terbentuk secara alami. Tanjung ini juga dikenal sebagai semenanjung, yang mana sebenarnya semenanjung adalah jenis dari tanjung, namun dengan wilayah yang relatif lebih luas. Pertama ada Tanjung Benoa Bali. Tanjung Benoa adalah salah satu contoh tanjung terkenal di Indonesia yang terletak di Pulau Bali. Tanjung Benoa ini cukup terkenal karena merupakan kawasan wisata yang ramai dikunjungi di Bali. Tanjung Benoa dimanfaatkan sebagai kawasan wisata dengan daya tarik utamanya adalah berbagai wahana olahraga, air, dan pantai yang indah. Selanjutnya ada Tanjung Bira. Tanjung terkenal di Indonesia selanjutnya adalah Tanjung Bira yang berada di Bulukumba, Sulawesi Selatan. Tanjung ini juga terkenal sebagai daerah wisata yang menawarkan keindahan dan eksotisme laut dan pantai yang menakjubkan. Kemudian selanjutnya ada Tanjung Blambangan. Tanjung atau semenanjung selanjutnya yang terkenal di Indonesia adalah Tanjung Blambangan. Tanjung Blambangan ini terletak di bagian ujung timur Pulau Jawa, tepatnya berada di Kabupaten Banyuwangi. Selanjutnya ada Tanjung Mebulu, deretan tanjung di Indonesia. Yang terkenal selanjutnya adalah Tanjung Mebulu atau juga dikenal dengan nama Karangboma. Tanjung Mebulu ini terletak di kawasan daerah Uluwatu, Bali. Selanjutnya Tanjung Ujung Kulon. Wilayah Tanjung Ujung Kulon ini dijadikan sebagai habitat asli badak Jawa. Tanjung Ujung Kulon memiliki luas sebesar kurang lebih 38.000 hektar. Di wilayah Tanjung Ujung Kulon ini juga terdapat jalur trekking yang bisa digunakan oleh pengunjung. Berikutnya ada Tanjung Lesung. Di daerah Banten memiliki beberapa wilayah tanjung yang cukup terkenal. Salah satunya adalah Tanjung Lesung. Wilayah ini dimanfaatkan sebagai kawasan wisata dengan berbagai fasilitas penunjang wisata yang lengkap. Berikutnya ada Tanjung Puting. Tanjung Puting dimanfaatkan sebagai kawasan taman nasional. Taman Nasional Tanjung Puting menjadi habitat bagi beberapa spesies flora dan fauna yang dilindungi serta vegetasi yang cukup bervariasi. Selanjutnya akan dibahas tentang semenanjung. Di sini saya tunjukkan gambar-gambar semenanjung. Yang pertama, Semenanjung Arab. Semenanjung Arab terhubung ke daratan benua Asia dan dikelilingi di semua sisinya oleh Teluk Persia, Laut Arab, dan Laut Merah. Sisi utara daerah itu mengalir ke Gurun Arab dan berfungsi sebagai perbatasan tidak resmi Arab Saudi dan Kuwait. Bagian kedua ada Semenanjung Deccan India. Luasnya sekitar 800.004 mil persegi. Laut yang mengelilingi yaitu Laut Arab, Teluk Benggala, dan Samudra Hindia. Lokasinya ada di benua Asia atau Asia Selatan. Bagian ketiga ada Semenanjung Indochina. Semenanjung Indochina memiliki luas 748.553 mil persegi. Lokasinya ada di benua Asia atau Asia Tenggara. Laut yang mengelilingi adalah Teluk Benggala, Laut Cina, Samudra Hindia, dan Selat Malaka. Bagian keempat, Semenanjung Tandu Afrika. Lokasinya ada di benua Afrika atau Afrika Timur. Laut yang mengelilingi adalah Teluk Aden dan Laut Arab. Tandu Afrika ditutupi oleh pegunungan dan daerah rendah panas dan kering. Berbagai spesies tumbuhan dan hewan hidup di semenanjung ini, mulai dari macan tutul hingga antelop. Selanjutnya ada Semenanjung Alaska. Letaknya ada di benua Amerika Utara. Negara di Semenanjung Alaska yaitu Amerika Serikat. Laut yang mengelilinginya ada Laut Bering dan Samudra Pasifik. Semenanjung Alaska adalah semenanjung yang terbentang sekitar 800 km ke barat daya Alaska dan berakhir di Kepulauan Aleut. Semenanjung ini memisahkan Samudra Pasifik dengan Teluk Bristol. Bagian selanjutnya ada Semenanjung Labrador. Lokasinya ada di benua Amerika Utara. Laut yang mengelilingi adalah Samudra Atlantik, Teluk
Lawrence, Teluk Hudson, dan Laut Labrador. Semenanjung atau Jazirah Labrador merupakan suatu semenanjung yang terletak di sebelah timur Kanada. Bagian ketujuh ada semenanjung Skandinavia. Negara di Skandinavia yaitu Norwegia, Swedia, dan Denmark. Laut yang mengelilingi berupa Laut Baltik, Laut Utara, dan Laut Norwegia. Lokasinya ada di benua Eropa. Semenanjung Skandinavia terletak di ujung barat daya Eropa dan terdiri dari Swedia, Norwegia, dan Finlandia Utara. Dari 4 semenanjung Eropa, Skandinavia terletak di wilayah utara, berbatasan di selatan dan barat dengan Samudra Atlantik. Di selatan daerah ini mendekati Laut Baltik. Semenanjung ini merupakan semenanjung terbesar di Eropa. 8. Ada semenanjung Balkan, terletak di benua Eropa. Laut yang mengelilingi adalah Laut Adriatik, Laut Aegean, Laut Hitam, Laut Ionian, dan Laut Mediterania. Selanjutnya ada semenanjung Iberia, lokasinya di benua Eropa. Laut yang mengelilingi Samudra Atlantik dan Laut Mediterania. Ke-10 semenanjung Korea, lokasinya di benua Asia atau Asia Timur. Negara di semenanjung Korea berupa Korea Selatan dan Korea Utara. Laut yang mengelilingi adalah Laut Cina Timur, Selat Korea, dan Laut Kuning. Bagian selanjutnya di sini saya akan menjelaskan dan menunjukkan melalui peta batas masing-masing provinsi beserta pusat pemerintahannya. Di sini saya berakhiran NIM saya yaitu berakhiran ganjil, jadi saya akan menjelaskan tentang Sulawesi, Kalimantan, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. Baik, bagian pertama. Bagian Kalimantan ada Kalimantan Selatan, batas provinsi. Di sebelah barat ada Kalimantan Tengah, sebelah timur Selat Makassar, sebelah selatan Laut Jawa, sebelah utara Kalimantan Timur. Pusat pemerintahannya di ibu kota Banjarmasin. Dan ini adalah peta dari Kalimantan Selatan. Kemudian peta Kalimantan Timur, batas provinsinya di sebelah timur adalah Selat Makassar dan Laut Sulawesi. Di sebelah selatan berbatasan dengan Kalimantan Selatan, sebelah barat berbatasan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, serta bagian Sarawak, Malaysia Timur. Sebelah utara Kalimantan Utara, pusat pemerintahannya di ibu kota Samarinda. Selanjutnya masih di Kalimantan, ini adalah peta Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah berbatasan dengan provinsi berikut ini. Di sebelah utara Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Sebelah selatan ada Laut Jawa. Sebelah timur ada Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Pusat pemerintahannya di ibu kota Palangkaraya. Berikut ini adalah peta Kalimantan Utara. Batas provinsi. Di sebelah utara berbatasan dengan Sabah, Malaysia. Sebelah timur berbatasan Laut Sulawesi. Sebelah selatan berbatasan Kalimantan Timur. Sebelah barat berbatasan Sarawak, Malaysia. Pusat pemerintahannya ada di ibu kota Tanjung Selor. Selanjutnya di bagian Kalimantan Barat, ini adalah peta Kalimantan Barat. Batas provinsinya di sebelah utara berbatasan dengan Sarawak, Malaysia. Sebelah selatan berbatasan Laut Jawa dan Kalimantan Tengah. Sebelah timur berbatasan Kalimantan Timur. Sebelah barat berbatasan Laut Natuna. Pusat pemerintahan di ibu kota Pontianak. Kemudian ada Sulawesi Barat, dan ini merupakan peta dari Sulawesi Barat. Batas provinsi di sebelah utara Sulawesi Tengah, di sebelah selatan Sulawesi Selatan, di sebelah barat berbatasan Selat Makassar, di sebelah timur berbatasan Sulawesi Selatan, dan pusat pemerintahan di ibu kota Mamuju. Selanjutnya masuk ke bagian Pulau Sulawesi. Ini adalah peta Sulawesi Selatan berbatasan dengan provinsi di sebelah barat Sulawesi Barat dan Selat Makassar, di sebelah utara berbatasan dengan Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat, di sebelah timur Teluk Bone dan Sulawesi Tenggara, di sebelah selatan berbatasan Selat Flores. Pusat pemerintahannya di ibu kota Makassar. Kemudian ini adalah Sulawesi Tenggara, dan ini berupa peta Sulawesi Tenggara. Batas provinsinya di sebelah utara berbatasan Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan, sebelah timur berbatas Laut Banda, sebelah selatan berbatasan Laut Flores, sebelah barat berbatasan Teluk Bone, dan pusat pemerintahan di ibu kota Kendari. Masih di bagian Sulawesi, di sini ada Sulawesi Tengah, dan ini merupakan peta Sulawesi Tengah. Batas provinsinya yaitu sebelah utara Laut Sulawesi dan Gorontalo, di sebelah timur berbatasan Maluku, sebelah selatan berbatasan Sulawesi Barat
dan Sulawesi Tenggara. Sebelah barat berbatasan Selat Malaka dan pusat pemerintahan di ibu kota Palu. Kemudian ini adalah peta Sulawesi Utara. Batas provinsi berupa sebelah utara berbatasan Laut Sulawesi, Samudra Pasifik, dan Filipina. Sebelah timur ada berbatasan dengan Laut Maluku, sebelah selatan berbatasan Teluk Maluku, sebelah barat berbatasan Gorontalo, dan pusat pemerintahan di ibu kota Manado. Selanjutnya masuk ke Pulau Bali, dan ini merupakan peta Pulau Bali. Bali ini berbatasan dengan provinsi sebagai berikut: di sebelah utara dengan Laut Bali, sebelah timur dengan Selat Lombok, sebelah selatan dengan Samudra Hindia, sebelah barat dengan Selat Bali. Pusat pemerintahannya di ibu kota Denpasar. Selanjutnya masuk ke Nusa Tenggara Barat. Ini adalah peta Nusa Tenggara Barat. Batas provinsi: di sebelah utara ada Laut Jawa dan Laut Flores, di sebelah selatan berbatasan Samudra Hindia, di sebelah barat berbatasan Lombok, sebelah timur berbatasan Selat Sapi. Pusat pemerintahannya di ibu kota Mataram. Selanjutnya masuk ke bagian yang ketiga, yaitu jelaskan dan menampilkan gambar sesuai pembagian masing-masing. Di sini saya menjelaskan tentang Sulawesi, Kalimantan, Bali, dan Nusa Tenggara Barat di bidang pertanian dan hasilnya. Yang pertama yang ada di Pulau Kalimantan berupa padi yang sangat terkenal, yaitu di Kalimantan Selatan, merupakan salah satu provinsi lumbung padi nasional dan menjadi penghasil padi nomor 1 di Pulau Kalimantan. Hal ini terlihat dari produksi padi tahun 2013 sebesar 2.031.029 ton dengan surplus sebesar 613,604 ton. Produksi padi yang melimpah di Kalimantan Selatan dihasilkan oleh Kabupaten Barito Kuala, yakni sebesar 352.412 ton, disusul Kabupaten Banjar sebesar 285.755 ton, dan Tapin sebesar 283.907 ton. Kemudian ada pertanian berupa jagung dan di Provinsi Kalimantan Selatan merupakan daerah penghasil jagung terbesar kedua setelah Kalimantan Barat. Penanaman jagung di Kalimantan Selatan tersebar di seluruh kabupaten atau kota kecuali kota Banjarmasin. Dan Kabupaten Tanah Laut merupakan sentra utama produksi jagung. Produksi jagung di Kalimantan Selatan tahun 2013 tercatat sebesar 107.043 ton, dan di mana sebanyak 77,999 ton jagung berasal dari Kabupaten Tanah Laut. Hasil pertanian selanjutnya yang ada di Kalimantan yaitu jeruk siam. Salah satu komoditas tanaman hortikultura yang menjadi unggulan di Kalimantan Selatan adalah jeruk. Jenis jeruk yang dibudidayakan adalah jeruk siam. Jeruk ini dibudidayakan di seluruh kabupaten atau kota di Kalimantan Selatan. Pada tahun 2013, produksi jeruk siam sebesar 109.099 ton, di mana 80% dari total produksi berasal dari Kabupaten Barito Kuala. Masuk ke bagian Pulau Sulawesi. Di sini hasil pertaniannya yaitu biji kakao. Potensi unggulan biji kakao yang menjadi potensi unggulan Provinsi Sulawesi Tengah diperdagangkan dalam bentuk bahan mentah, dan untuk mendapatkan hasil yang berwujud barang setengah jadi atau barang jadi perlu diolah melalui sentuhan teknologi maju sehingga mempunyai nilai kompetitif yang sangat tinggi. Produksi kakao tahun 2004 sebesar 129.372,40 ton, dan pada tahun 2009 meningkat menjadi 179.683 ton. Potensi kakao terbesar di seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi yaitu di Kabupaten Parigi Mutong dengan luas area kakao sebesar 62.543 hektar dan hasil produksi 666.746 ton di Kabupaten Donggala. Selanjutnya hasil pertanian berupa kelapa sawit. Salah satu potensi yang diunggulkan dari sektor perkebunan di Provinsi Sulawesi Tengah yaitu kelapa sawit dengan luas areal tanam sebesar 66.595 hektar dan hasil produksi mencapai 6.623.293 ton. Selanjutnya ada hasil pertanian berupa karet.
Untuk potensi unggulan karet di Sulawesi ini dengan luas areal tanaman 6.520 hektar dan yang dapat menghasilkan 7.216 ton per tahunnya. Kemudian masuk ke Pulau Bali. Potensi pertanian tanaman pangan di daerah Bali dengan komoditas andalan seperti padi, jagung, ubi, kayu, ubi jalar, dan buah-buahan hampir tersebar di seluruh wilayah pulau ini. Luas panen komoditas utama di Bali tahun 1997 menunjukkan hasil-hasil sebagai berikut. Luas panen padi, sawah, dan ladang sebesar 151,735 hektar. Hasil produksinya mencapai 818,613 ton. Luas panen jagung 44.190 hektar dan hasil produksinya 107,395 ton. Luas panen ubi kayu sebesar 17.946 hektar, hasil produksinya 211,499 ton. Luas panen ubi jalar yaitu 7.486 hektar, hasil produksinya mencapai 86.856 ton. Luas panen kedelai yaitu 20.749 hektar, hasil produksinya 29.443 ton. Selanjutnya di Pulau Nusa Tenggara Barat, pencapaian produksi tanaman pangan berupa padi, jagung, dan kedelai di Provinsi Nusa Tenggara Barat dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang signifikan. Produksi padi, jagung, dan kedelai berdasarkan angka tetap BPS 2014 di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut. Produksi padi sebesar 2.116.637 ton, gabah kering giling atau GKG atau 91,37% dari target sebesar 2.316.549 ton GKG dengan luas panen 433.712 hektar dan produktivitas 48,80 kWh per hektar. Bagian selanjutnya, perindustrian dan hasilnya. Pertama, yang di Pulau Kalimantan, ada kawasan industri Kariangau. Kawasan industri ini berada di Balikpapan, dikembangkan dan diintegrasikan dengan kawasan industri Buluminung di Penajam, merupakan bagian dari kawasan strategis provinsi atau KSP yang terletak di kawasan Teluk Balikpapan dengan luas areal 2.721 hektar. Kawasan industri Kariangau diarahkan untuk bergerak di sektor aneka industri seperti pengolahan batu bara, minyak, gas, minyak sawit, karet, makanan, perikanan, kopi, mubel, dan lain-lain. Bagian kedua ada kawasan industri jasa dan perdagangan di Kota Samarinda. Kota Samarinda sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur merupakan pusat simpul jaringan transportasi Provinsi Kalimantan Timur yang menghubungkan antara bagian Selat, Pasir, Penajam, Pasir Utara, dan Balikpapan dengan bagian tengah Kutai Barat, Kutai Kartanegara, dan Bontang, serta bagian utara Kutai Timur dan Berau. Berdasarkan RT RW nasional, Kota Samarinda termasuk ke dalam kawasan pengembangan ekonomi terpadu yang mencakup wilayah Samarinda, Muara, Jawa, Balikpapan sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah timur Indonesia. Selanjutnya ada kawasan industri petrokimia, gas, dan kondensan di Kota Bontang. Kota Bontang merupakan wilayah di Provinsi Kalimantan Timur yang diproyeksikan menjadi industrial estate sesuai dengan potensi yang dimiliki. Kawasan industri Bontang diarahkan untuk bergerak di basis sektor pengolahan migas dan kondensat. Kota Bontang perkembangan sebagai outlet industri seiring dengan berdirinya dua perusahaan besar yaitu PT Pupuk Kalimantan Timur dan PT Badak LNG dan CO. Kota Bontang memiliki peranan penting dalam misi menyukseskan proyek MP3EI Koridor Kalimantan sebagai pusat produksi pengolahan hasil tambang dan energi nasional. Beralih ke Pulau Sulawesi, 3 kawasan industri di Indonesia Timur ditargetkan mulai beroperasi tahun ini. Ketiga kawasan industri tersebut adalah Konawe di Sulawesi Tenggara, Bitung di Sulawesi Utara, dan Palu di Sulawesi Tengah. Kawasan industri Palu akan difokuskan pada pengolahan karet dan minyak astiri,
Konawe untuk smelter nikel, dan Bitung untuk industri farmasi berbasis herbal. Kemudian beralih ke Pulau Bali. Luasnya lahan potensial di area utara Pulau Bali membuat pemerintah bergegas merealisasikan kawasan industri di daerah tersebut. Untuk itu, Kementerian Perindustrian mendorong pengembangan kawasan industri baru di wilayah Bali Utara, khususnya untuk memacu pertumbuhan sektor manufaktur. Kawasan industri Bali Utara dinilai akan menjadi penunjang sektor pariwisata yang selama ini telah menjadi andalan untuk mendongkrak pendapatan di Pulau Dewata tersebut. Selanjutnya ke Pulau Nusa Tenggara Barat. PT Aman Mineral Nusa Tenggara Barat merupakan perusahaan tambang Indonesia yang mengoperasikan tambang batu hijau, memiliki beberapa prospek konsesi tembaga dan emas yang terletak di Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi NTB. Tambang batu hijau adalah tambang tembaga dan emas terbesar kedua di Indonesia dan merupakan aset berkelas dunia. Dengan terbangunnya smelter, terbuka peluang investor membangun pabrik pupuk, pabrik semen, dan industri olahan lanjutan lainnya. Bagian selanjutnya kita membahas tentang pertambangan dan hasilnya, yaitu yang pertama ada di Pulau Kalimantan. Provinsi Kalimantan Selatan merupakan daerah yang terkenal kaya akan sumber daya alam khususnya tambang. Bahan galian tambang yang ditemukan di wilayah Kalimantan Selatan terdiri atas bahan galian energi, bahan galian logam, maupun bahan galian industri. Bahan galian seperti batu bara dan biji besi merupakan komoditi unggulan yang menjadikan sektor pertambangan menjadi salah satu leading sektor dalam menopang perekonomian Kalimantan Selatan. Selain batu bara dan biji besi, Kalimantan Selatan juga dikenal sebagai produksi intan terbesar di Indonesia. Pendulangan dan penggosokan intan dapat dijumpai di kota Martapura, Kabupaten Banjar. Selanjutnya di Pulau Sulawesi, Provinsi Sulawesi Tengah memiliki sumber daya bahan galian dan mineral, antara lain mineral logam, industri dan bahan bangunan serta bahan bakar fosil yaitu batu bara dan minyak. Bahan galian golongan A strategis antara lain minyak dan gas bumi, batu bara dan nikel. Bahan galian golongan B vital antara lain emas, molibdenum, cornit, tembaga dan belerang. Bahan galian golongan C bukan strategis dan vital meliputi sirtukil, granit, marmer, pasir kuarsa, pasir besi, lempung dan sebagainya. Selanjutnya kita beralih ke Pulau Bali. Perbukitan di pedalaman Bali seperti terkena meteor, lubang-lubang raksasa menganga dengan kedalaman 20-an meter, seluas lebih dari lapangan bola. Di kaki Gunung Batur, hampir 500 truk tiap hari hilir mudik mengangkut pasir dari tempat berjarak sekitar 2 jam perjalanan dari Denpasar. Dari jantung Bali itu, pasir dijual terutama ke daerah Bali Selatan seperti Badung dan Denpasar. Selain di Selat, pusat penambangan pasir di Karangasem ada di 2 kecamatan lain yaitu Kubu dan Bebandem. Semuanya terletak di kaki Gunung Agung dan menjadi jalur lahar ketika gunung tertinggi di Bali itu meletus pada tahun 1963 sehingga diberkahi hamparan pasir. Selanjutnya di Pulau Nusa Tenggara Barat. Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terdiri dari beberapa pulau merupakan penghasil bahan tambang dan emas serta pasir besi yang terbesar di Lombok dan Sumbawa. Bahan tambang tersebut ada yang diolah oleh pertambangan rakyat dan ada juga yang diusahakan oleh perusahaan multinasional. Masuk ke pembahasan selanjutnya tentang perdagangan. Yang pertama di Pulau Kalimantan. Kalimantan Timur dalam menghasilkan devisa negara melalui perdagangan luar negeri atau ekspor dibedakan menurut migas dan non-migas. Perkembangan ekspor non-migas mulai memperlihatkan kenaikan yang cukup berarti. Jumlah ekspor non-migas sudah lebih tinggi dibanding migas. Tahun 2014 ekspor non-migas mencapai 14,96 US dollar atau turun 17,63% dibanding tahun 2013. Sedangkan untuk migas tahun 2014 tercatat 10,87 miliar US dollar dengan presentasi penurunan 15,39%. Baik, selanjutnya beralih ke Pulau Sulawesi. Aktivitas importasi Sulawesi Selatan mengalami peningkatan pesat pada Agustus 2019. Badan Pusat Statistik BPS Sulawesi Selatan mencatat nilai impor Sulawesi Selatan pada Agustus mencapai 114,80 juta US dollar atau mengalami peningkatan sebesar 40,25% bila dibandingkan dengan nilai impor pada Juli 2019.
Selanjutnya di Pulau Bali, realisasi ekspor aneka barang kerajinan bernilai seni dan non-migas Bali ke negara kawasan ASEAN cukup stabil dalam perolehan devisa. Namun, ada beberapa negara mengalami penurunan jumlah impornya seperti Vietnam dan Thailand. Importir ASEAN membeli aneka souvenir buatan masyarakat Bali umumnya untuk dijual dikembalikan kepada masyarakat internasional yang melakukan perjalanan wisata ke negeri tersebut seperti ke Singapura, Thailand, dan Malaysia. Selanjutnya saya akan menyebutkan tentang nama-nama sungai yang ada di Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. Yang pertama di Kalimantan, yaitu di Kalimantan Barat ada Sungai Kapuas, Landak, Melawi. Di Kalimantan Tengah ada Sungai Barito, Kahayan, dan Kumai. Di Kalimantan Selatan ada Sungai Barito, Kuin, dan Martapura. Di Kalimantan Timur ada Sungai Mahakam, Belayan, Jembayan. Di Kalimantan Utara ada Sungai Sembakung, Sesayap, Kayan. Di Pulau Sulawesi, bagian Sulawesi Barat ada Sungai Karama, Sungai Lariang. Di Sulawesi Selatan ada Sungai Banti Murung, Sungai Bila, Sungai Binanga, dan Sungai Sangkara. Di Sulawesi Tenggara ada Sungai Konoweha, ada Sungai Lasolo, ada Sungai Sampara. Di Sulawesi Tengah ada Sungai Bangka, Sungai La, Sungai Lariang, Sungai Palu, Sungai Poso. Di Sulawesi Utara ada Sungai Kombi dan Sungai Tondano. Di Pulau Bali ada Sungai Ayung atau sungai terpanjang, yaitu ada juga Sungai Tukat Bandung, ada Sungai Tukat Nyuling, dan ada Sungai Tukat Pakirisan. Di Pulau Nusa Tenggara Barat ada Sungai Aisesa, Sungai Noel Besi, Sungai Benanain, dan Sungai Kambanero. Nah, gambar-gambar yang ada di sini mewakili sungai-sungai yang ada di 4 pulau tersebut, yaitu di Kalimantan, di Sulawesi, di Bali, dan di Nusa Tenggara Barat. Pembahasan selanjutnya tentang nama-nama gunung. Yang pertama di Kalimantan ada di Kalimantan Barat Gunung Betung, Gunung Kerihun, Gunung Melatai, Gunung Lawit. Di Kalimantan Selatan ada Gunung Besar, Gunung Bayu Tawar, Gunung Batu Sungkur, Gunung Haung, dan Gunung Aur Buna. Di Kalimantan Timur ada Gunung Liang, Gunung Paran, Gunung Menyapa, Gunung Latuk, Gunung Baayan, Gunung Sombang. Di Kalimantan Utara ada Gunung Kemul, Gunung Putih, Gunung Harun, Gunung Apat Runan. Di Kalimantan Tengah ada Bukit Raya, Gunung Batikap, Gunung Liang, dan Gunung Sapat Hawung. Selanjutnya di Pulau Sulawesi. Di Sulawesi Barat ada Gunung Gandang Dewata, Gunung Pelatang, Gunung Mambuliling, Gunung Tonggo, Gunung Tapen 5. Di Sulawesi Selatan ada Gunung Nenemori, Gunung Latimojong, Gunung Rate Kambola. Di Sulawesi Tenggara ada Gunung Mekongga, Gunung Osu Nandoto, Gunung Libukang, Gunung Sabampolulu. Di Sulawesi Tengah ada Gunung Ogo Amas, ada Gunung Malino, Gunung Buyulumut, dan Gunung Nokilalaki. Di Sulawesi Utara ada Gunung Lokon, Gunung Mahawu, Gunung Ambang, Gunung Soputan, dan Gunung Klabat. Selanjutnya di Pulau Bali ada Gunung Agung, Gunung Batur, Gunung Abang, Gunung Manau. Di Nusa Tenggara Barat ada Gunung Liboleng, Gunung Inyere, Gunung Lewatobi, Gunung Mutus, Gunung Rinjani, Gunung Sangiang, dan Gunung Tamboran. Dan di gambar ini mewakili gunung yang ada di Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Bali, dan Pulau Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya nama-nama danau yang ada di masing-masing pulau. Pertama di Pulau Kalimantan. Di Kalimantan Barat ada Danau Sentarum, Danau Biru, Danau Singkawang, Danau Sebedang. Di Kalimantan Tengah ada Danau Senggal, Danau Malawen, Danau Tahai. Di Kalimantan Selatan ada Danau Seran, Danau Cermin, Danau Biru Gambut. Di Kalimantan Timur ada Danau Labuan Cermin, Kakaban, dan Semayang. Di Kalimantan Utara ada Danau Tembusu. Selanjutnya di Pulau Sulawesi ada di Sulawesi Selatan Danau Sindenreng, Danau Matano, Danau Tempe. Sulawesi Tenggara ada Danau Napabali, Danau Rano, Danau Wawoni, dan Danau Moramo. Di Sulawesi Tengah ada Danau Tendetung, Dampelas, dan Tambing. Di Sulawesi Utara ada Danau Tondano, Linau, Mowat, Seper,
Cinta Makalehi. Di Bali ada Danau Buyan, Danau Batur, Danau Tamlingan. Di Nusa Tenggara Barat ada Danau Satonda, Waduk Penggar, Bendungan Batu Jai, Bendungan Pandanduri, Bendungan Bintang Bano. Dan ini merupakan gambar-gambar masing-masing danau yang ada di Pulau Kalimantan. Di sini ada di Pulau Sulawesi, di Pulau Bali, dan di Pulau Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya masuk ke bagian semboyan atau ikon yang ada di masing-masing pulau. Di Pulau Kalimantan, yang pertama di Kalimantan Barat, semboyannya adalah Akcaya, bahasa Indonesianya tak kunjung binasa. Di Kalimantan Tengah ada semboyan yang berupa Isen Mulang, bahasa Sangian, bahasa Indonesianya adalah pantang mundur. Kemudian di Kalimantan Selatan, semboyannya Wajah Sampai Kaputing dalam bahasa Banjar. Bahasa Indonesianya tetap bersemangat dan kuat seperti baja dari awal sampai akhir. Kemudian di Kalimantan Timur ada semboyan berupa Ruhui Rahayu dari bahasa Banjar. Bahasa Indonesianya keseimbangan sempurna di segala hal berkat ridho Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian di Kalimantan Utara semboyannya Banu Anta, bahasa Tidung, merupakan moto atau semboyan dari Provinsi Kalimantan Utara, yaitu Kalimantan Utara adalah wilayah kita atau daerah kita yang harus dibangun dan dipertahankan untuk kesejahteraan masyarakatnya. Beralih ke Pulau Sulawesi. Di Sulawesi Barat, semboyannya Melete di Yatonganam. Bahasa Indonesianya adalah meniti pada kebenaran. Di Sulawesi Utara, semboyannya Sitou Timou Tumou Tou, bahasa Minahasa. Bahasa Indonesianya yaitu manusia hidup untuk mendidik orang lain. Kemudian semboyan di Sulawesi Tengah, Nosa Rara Nosa Batutu, bahasa Kaili. Bahasa Indonesianya bersama kita satu. Sulawesi Selatan dengan semboyan Todopoli, yang artinya dalam bahasa Indonesia teguh dalam keyakinan. Di Sulawesi Tenggara, semboyannya Bolimo Karo Somanamo Lipu, mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Di Pulau Bali ada semboyan Bali Dwipa Jaya dari bahasa Kawi atau Sansekerta, yang artinya dalam bahasa Indonesia Pulau Bali Jaya. Kemudian di Nusa Tenggara Barat, Mbojo Tohop Ra Ndai Sura Dou Labo Dana di Kabupaten Bima, artinya Bima, apapun kesulitan pada diri saya itu tak masalah, tapi untuk masyarakat saya itu lebih penting. Terus ada Nggahi Rawi Pahu, Kabupaten Dompu. Patut Patuh Patju, Kabupaten Lombok Barat. Tatas Tuhu Trasna, Kabupaten Lombok Tengah. Patuh Karya, Kabupaten Lombok Timur. Tiok Tata Tunak, Kabupaten Lombok Utara. Samawa Sabalong Samalewa, Kabupaten Sumbawa. Pariri Lema Bariri, Kabupaten Sumbawa Barat. Maja Labo Dahu, Kota Bima, artinya malu dan takut. Maju religius dan berbudaya, Kota Mataram. Selanjutnya di bagian kegiatan kebudayaan, di Pulau Kalimantan ada Festival Budaya Isen Mulang. Setiap tahun festival budaya ini digelar di Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Festival Budaya Isen Mulang merupakan agenda tahunan Dinas Pariwisata Kalimantan Tengah untuk memeriahkan Hari Jadi Kalimantan Tengah pada bulan Mei. Isen Mulang yang bermakna pantang mundur adalah semboyan dari Kalimantan Tengah. Festival ini juga disemarakan dengan berbagai keanekaragaman budaya yang ada di Kalimantan Tengah saat ini, seperti diadakan karnaval, lomba permainan tradisional, dan pameran produk kesenian dan kerajinan. Kedua ada Pekan Gawai Dayak, adalah festival budaya yang diadakan setiap tahun di Pontianak, Kalimantan Barat. Gawai Dayak adalah festival dari tradisi adat Dayak dalam menyambut musim panen yang melimpah. Ungkapan rasa syukur itu diwujudkan dalam kegiatan seperti tarian, makan bersama, perlombaan tradisional, dan berkumpulnya sanak saudara dari berbagai penjuru daerah.
Selanjutnya ada Pekan Gawai Dayak. Kemudian Festival Etnik Tabalong. Festival ini diselenggarakan di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Jaraknya lumayan jauh dari Banjarmasin. Selain karnaval busana, juga ada kegiatan perlombaan, pameran kebudayaan lokal, musik, tarian, dan lain-lain. Kemudian Festival Budaya Erau. Kota Tenggorang di Kabupaten Kutai, Kalimantan Timur juga memiliki festival yang mendunia. Festival ini dinamakan Festival Budaya Erau. Festival ini setiap tahun bertujuan untuk memberikan gelar atau tanda jasa kepada masyarakat yang berjasa kepada Kesultanan Kutai Kartanegara. Kemudian ada budaya dolop, merupakan ritual sumpah pembuktian apakah orang itu dituduh bersalah atau tidak dengan cara menyelam di sungai. Dengan kata lain, dolop adalah jalan terakhir dalam penyelesaian sengketa. Kemudian di Sulawesi ada Balia Jinja, adalah sebuah upacara ritual pengobatan yang bersifat non-medis dan telah dikenal sejak ratusan tahun lalu oleh masyarakat suku Kaili. Kemudian ada Mosehe Wonua, adalah tradisi suku Mekongga dan Tolaki yang dilaksanakan secara besar-besaran, ramai dan penuh hikmat sakral sehingga diharapkan masyarakat ikut terlibat di dalamnya, termasuk seluruh utusan yang mewakili negerinya atau daerah masing-masing di seluruh kerajaan Tolaki. Kemudian ada salah satu kebiasaan yang cukup dikenal di Sulawesi Selatan adalah mapalili. Berasal dari kata palili yang memiliki makna untuk menjaga tanaman padi dari sesuatu yang akan mengganggu atau menghancurkannya. Kemudian ada Sayang Patudu, merupakan sebuah atraksi yang dimiliki oleh masyarakat Sulawesi Barat yang mana terdapat kuda-kuda yang akan berjalan dan menari seiring dengan musik yang dimainkan. Kemudian ada Masamper, adalah kesenian tradisi masyarakat Noorder-Eilanden dalam bahasa Belanda yang berarti pulau-pulau lebih utara atau populer disebut Nusa Utara atau Sangihe, Talaud, dan Sitaro. Masamper merupakan kegiatan bernyanyi bersama-sama secara berkelompok. Kemudian di Bali, seperti yang kita ketahui, ada di sini upacara ngaben, merupakan bagian dari ajaran agama Hindu. Tradisi ini bertujuan untuk menyucikan arwah orang meninggal. Terus kemudian ada ritual pengerobongan, digelar setiap minggu pon pada waktu Medangsia menurut kalender Bali. Tujuan tradisi ini agar manusia selalu menjaga keharmonisan hubungan dengan Tuhan. Kemudian ada tradisi Mekotek. Hindu dan adat Mekotek merupakan dua hal yang saling berkaitan. Tradisi tersebut diwariskan secara turun-temurun oleh leluhur penganut Hindu di Bali. Ritualnya diselenggarakan sesuai hari raya Kuningan di Desa Munggu. Tujuan pelaksanaan tradisi ini adalah untuk menolak bala, menetralkan aura negatif, serta menyatukan umat. Selanjutnya di Pulau NTB ada tradisi Nyongkalan, adalah kegiatan adat dalam prosesi pernikahan, yaitu arak-arakan kedua pengantin berpakaian adat dari rumah mempelai laki-laki ke rumah mempelai perempuan disertai keluarga dan kerabatnya. Kemudian ada tradisi Maulid Adat Bayan yang dilakukan oleh masyarakat adat setiap 15 Rabiul Awal atau 3 hari setelah peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Rangkaian prosesinya adalah menutu atau menumbuk padi menggunakan rontok dari bambu panjang. Kemudian ada mengayu-ayu. Ini adalah upacara adat yang diselenggarakan selama 3 tahun sekali oleh masyarakat Sembalun. Upacara mengayu-ayu menjadi manifestasi rasa syukur masyarakat Sembalun atas melimpahnya hasil bumi, sekaligus mengharap keberkahan agar terhindar dari segala bahaya. Bagian selanjutnya yaitu pariwisata. Di Kalimantan sangat banyak pariwisata yang dapat dikunjungi, yaitu ada Pulau Derawan, Danau Sentarum, kemudian ada Taman Nasional Tanjung Putih, Pulau Kakaban, Labuan Cermin, Muara Kuin, Bukit Rimpi, dan Sungai Mahakam. Itu adalah tempat wisata yang terkenal yang ada di Pulau Kalimantan. Selanjutnya di Pulau Sulawesi yang dapat dikunjungi atau sering dikunjungi oleh para wisatawan, yaitu ada Benteng Rotterdam Bugis. Ini merupakan wisata sejarah yang menyimpan banyak sekali cerita. Kemudian ada Taman Nasional Takabonerate,
Kemudian ada Pantai Losari, ada Bala Lampora. Bala Lampora ini merupakan sebuah museum yang banyak sekali menyimpan catatan sejarah dan cerita sejarah. Kemudian ada Gunung Mahawu, ada air terjun Salupa, dan ada Laut Tanjung Bira. Ini juga merupakan tempat pariwisata yang sangat terkenal di Sulawesi. Di Pulau Bali sangat banyak tempat-tempat terkenal yang dijadikan sebagai tempat pariwisata yang wajib dikunjungi ketika berjalan-jalan di Bali, yaitu ada Pura Tanah Lot, ada Pantai Kuta, ada Pura Uluwatu, ada Pura Ulun Danau Beratan Bedugul, ada Uhud Monkey Forest, terus ada Bali Safari Marine Park, ada Pantai Pandawa, dan ada air terjun Sekumpul. Kemudian di Pulau Nusa Tenggara Barat, pariwisata yang dapat dikunjungi dan yang terkenal yaitu ada Gili Nanggu, Gili Asahan, Pantai Bangko-Bangko, ada air terjun Benang Kelambu, ada Doro Canga, dan ada Pulau Satonda. Baiklah, terima kasih. Jika ada salah kata, salah kalimat, atau salah dalam pemilihan kata, serta kekurangan dalam penjelasan-penjelasan yang saya sebutkan, saya mohon maaf. Dan tugas ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Geografi Regional Indonesia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.